صلوا على محمد صلوا على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari sesi 5 akan menjelaskan mengenai materi harta warisan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dan juga materi yang akan kami bahas. Mulai dari kelompok pertama. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok pertama. Nama saya Sabita Rufaida Ramadhan. Saya akan membahas tentang pengertian hukum warisan. Perkenalkan, saya Hana Adibah Fafira Pasaribu dari kelompok kedua yang akan membahas mengenai ketentuan hukum dalam pewarisan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Zakia Pasifika Osyani dari kelompok 3 akan menjelaskan golongan orang yang berhak menerima harta warisan. Perkenalkan, saya Sultan Nusantara dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang klarifikasi pembagian warisan. Perkenalkan, nama saya Raja Gatwanka dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghitung warisan yang akan didapatkan oleh ahli waris. Nama saya dari Nusa, perwakilan dari kelompok 6 membahas mengenai hikmah dan dampak pembagian ahli waris. Selamat menyaksikan. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian ilmu pewarisan. Ilmu pewarisan menurut bahasa adalah ilmu harta atau benda yang diwariskan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Dan menurut istilah, pewarisan adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris atau nasabnya secara merata. Ilmu pewarisan disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang sudah ditentukan dalam Islam dan terpercaya sumbernya dalam Al-Hafidz. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam ilmu pewarisan. Yang pertama adalah mewaris. Mewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan. Yang kedua ada tirkah. Tirkah itu berupa benda atau harta yang diwariskan. Bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak contohnya adalah uang, deposito, dan kendaraan. Dan benda tidak bergerak contohnya adalah tanah, rumah, dan bangunan. Yang ketiga adalah ahli waris. Ahli waris adalah seorang yang menerima atau berhak menerima warisan dari pewaris. Yang keempat adalah hijab dan mahjub, artinya tutup atau tabir. Hijab adalah keluarga kerabat yang jauh terhalang oleh kerabat yang dekat, sehingga warisannya akan diterima oleh kerabat dekat dulu. Yang menjadi penghalang adalah mahjub, yang menghalangi adalah haji. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ketentuan hukum pewarisan dalam agama Islam yang telah dibahas oleh kelompok 2 dan akan saya presentasikan di dalam sesi 5 ini. Hukum faraid merupakan hukum dalam agama Islam yang membahas mengenai harta warisan, agar ketika seseorang meninggal, harta benda yang telah ditinggalkannya tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak memilikinya. Agama Islam merupakan agama yang menganggap bahwa harta warisan itu penting, seperti juga yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7, yakni dengan arti bahwa pihak laki-laki berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya dan juga kerabatnya, begitu pula pihak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari keluarga dan juga kerabatnya sesuai dengan diukur sesuai dengan ketentuannya Quran surat An-Nisa ayat ke-7. Pembagian harta warisan dalam agama Islam itu bersifat adil dan demokratis. Pembagiannya, pihak laki-laki mendapatkan pembagian yang lebih banyak daripada pihak perempuan. Mengapa seperti itu? Karena pihak laki-laki itu memikul beban, sedangkan pihak perempuan itu menggendong. Mengapa? Karena pihak laki-laki itu memikul beban, yakni keluarganya seperti istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan hanya sebagai istri, menggendong keluarganya. Lalu apa saja rukun dari pembagian harta warisan? Rukun pembagian harta warisan itu ada 3, yakni yang pertama adalah al-muwaris. Al-muwaris adalah orang yang telah meninggal dunia, yang meninggalkan harta dan bendanya. Lalu yang kedua adalah al-waris. Al-waris adalah orang yang menerima
harta warisan dari mewaris tersebut. Lalu yang ketiga adalah al-maurus. Al-maurus adalah harta benda yang ditinggalkan oleh sang mewaris untuk diberikan kepada ahli warisnya. Lalu apa saja syarat dari pembagian harta warisan? Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah mewaris telah meninggal dunia. Yang kedua adalah ahli waris masih hidup, baik yang sudah lahir maupun yang di dalam kandungan. Maka dari itu, demikianlah penjelasan mengenai ketentuan hukum pembagian harta warisan dalam agama Islam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan materi ketiga. Terima kasih. Mengidentifikasi golongan ahli waris. Seperti yang kita ketahui, kewarisan adalah harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia yang diwarisi oleh seorang ahli waris yang berhak menerima dengan atau sesuai dengan aturan syariat. Selain itu, seorang ahli waris harus mendalami dan mempelajari ilmu tentang perhitungan pembagian harta warisan yang disebut dengan ilmu faraid. Kenapa harus mempelajari ilmu faraid? Karena warisan harus dibagikan secara adil dan demokratis. Selain itu, siapa saja sih yang berhak menerima warisan atau siapa saja sih yang termasuk golongan ahli waris? Orang-orang yang berhak menerima warisan berjumlah 25 orang, yakni 15 orang dari pihak laki-laki, dan yang utamanya terdiri dari 3 orang, yaitu ayah, suami, dan juga anak laki-laki sangat wajib untuk menerima hak warisan. Selanjutnya dari pihak perempuan terdiri dari 10 orang, dan yang utama hanyalah 5 orang, yaitu ada ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan jika 25 orang tersebut ada, maka yang berhak menerima hanyalah 5 orang. Yang pertama ada ibu, ayah, suami atau istri, anak laki-laki, dan juga anak perempuan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan klasifikasi pembagian harta warisan. 1. Zawil furud, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran. Ada sababiyah, pernikahan, dan nasabiyah, keturunan. 2. Ada zawil asabah, yaitu ada contohnya adalah anak laki-laki, saudara laki-laki dan cucu laki-laki, serta pembagian warisan kepada anak perempuan yang setingkat dengan anak laki-laki, saudara laki-laki, dan juga ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada juga yang ketiga itu zawil arham atau kerabat jauh. Nah, mahjub juga bisa terhalang karena ada seseorang yang hubungannya lebih dekat. Contohnya ada mahjub hirman terhalang total, mahjub nuksan terhalang sebagian. Yang kelima ada hijab, terhalang karena ada seseorang yang posisinya lebih tinggi. Hijab nirmah terhalang sepenuhnya, hijab nukman terhalang sebagian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Ketmanka. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, dan saya akan membawakan sebuah materi yaitu bagaimana sih cara menghitung harta waris yang didapatkan oleh ahli waris. Oke, di sini saya akan mengambil satu contoh kasus. Seorang istri meninggal, dia meninggalkan suami, satu orang anak laki-laki, dan ibu. Oke, harta waris yang ditinggalkan itu 180 juta. Namun, untuk biaya rumah sakit
biaya pengurus jenazah dan lain-lainnya terpakai 30 juta. Jadi harta bersih yang ditinggalkan itu adalah 150 juta. Oke, kita langsung masuk ke cara penghitungannya. Karena si suami memiliki anak laki-laki, dia mendapatkan 1/4 bagian. Dan untuk si ibu dari perempuan tadi, dia mendapatkan 1 bagian karena itu adalah sebuah ketetapan dan ketentuan. Dan anak laki-lakinya, dia mendapatkan sisanya, yaitu kurang lebih 7/12. Oke, kita akan langsung masuk ke cara penghitungannya. Karena si suami mendapatkan 1/4 bagian, jadi kita akan menghitung 4/1 dikali 150 juta mendapatkan hasil 37.500.000. Dan untuk si ibu, cara menghitungnya itu karena dia mendapatkan 1/6 bagian, cara menghitungnya itu 6/1 dikali 150 juta yang si ibu artinya mendapatkan kurang lebih sekitar 25 juta. Dan untuk si anak sendiri, si anak laki-laki itu sendiri, dia mendapatkan sisanya. Cara menghitungnya itu 12/7 dikali 150 juta yang hasilnya 87.500.000. Dan kurang lebih seperti inilah penggambaran dari bagaimana cara menghitung saya tadi. Baik, kurang lebih seperti ini. Dan mungkin segitu saja ya bagaimana saya menerangkan tentang bagaimana sih cara menghitung bagian-bagian harta waris. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada hikmah dan dari dampak pembagian harta waris. Yang pertama itu menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang mana pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam itu dapat mencegah sifat rakus dan memastikan keadilan bagi si penerima ahli waris tersebut. Lalu yang kedua ada menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Tentu jelas apabila harta warisan dibagi secara adil, maka dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan konflik pun dapat terhindari. Yang ketiga itu ada menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Aturan yang jelas, menghindari perselisihan di antara ahli waris. Lalu yang keempat ada menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti aturan warisan itu dapat menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pembagian yang adil dapat menjaga kehormatan atau kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.